Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan untuk leader kita yaitu Faris Ramadan dengan NIM 45120008. Kemudian untuk membernya yang pertama yaitu ada Rafli Ihsanuddin dengan NIM 45120022. Kemudian ada saya yaitu Leli Wikan Utami dari NIM 45120014. Kemudian ada Balya Iqbal dengan NIM 45119009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi korupsi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Jadi pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat di salah satu perusahaan penerbangan memasuki babak baru. Kejaksaan Agung sebelumnya sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Setio Awibowo, yaitu VP Strategic Management Office periode 2011 hingga 2012, kemudian Executive Project Manager Aircraft Delivery 2009 hingga 2014 yaitu Agus Wahyudo, dan VP Treasury Management tahun 2005 hingga 2012 Albert Burhan. Pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni, daftar tersangka itu bertambah 2 orang. Keduanya adalah mantan direktur utama salah satu perusahaan penerbangan Emir Syah Sattar dan mantan direktur PT Mugirekso Abadi Sutikno Sudarjo. Sejak awal tahun ini, Kejaksaan Agung memang sudah memeriksa sejumlah sosok penting di manajemen salah satu perusahaan penerbangan. Ex-direktur Citylink M. Arif Wibowo hingga dirut salah satu perusahaan penerbangan saat ini Irfan Setiaputra. Kejaksaan juga telah memanggil ex-komisaris perusahaan seperti Wendy Aritonang Yazid, Bagus Rumbogo, Chris Kanter Peter F. Gonta, hingga pejabat saat ini Khairul Tanjung. Kemunculan nama Emir Syah Sattar bukan hal yang mengejutkan. Pada 2017, KPK menetapkan ex-dirut salah satu perusahaan penerbangan ini sebagai tersangka kasus suap puluhan miliar dari Bombardier, Airbus SAS, dan Rolls-Royce. Sutikno juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Dalam persidangan, Emir diketahui menerima suap dari Sutikno yang merupakan penasihat bisnis Airbus dan Rolls-Royce. Sutikno memberikan uang senilai 5,859 miliar, 884 ribu dolar Amerika, 1,02 juta euro, dan 1,1 juta dolar Singapura agar Emir mau membeli mesin tren 700 produksi Rolls-Royce. Suap juga diberikan untuk memuluskan pengadaan pesawat jenis Airbus A330-300-200, pesawat Airbus A320 untuk Citylink, pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600. Pengadilan kemudian memberikan hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 3 bulan penjara kepada Emir, sedangkan Sutikno divonis 6 tahun penjara. Jaksa Agung Burhanuddin ST mengatakan kedua tersangka baru ini menghadapi perkara yang berbeda dengan yang diselidiki oleh KPK. Keduanya bertanggung jawab dalam soal pengadaan pesawat selama menjabat sebagai petinggi salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sudah menjalani pidana atas kasus PT salah satu perusahaan penerbangan yang ditangani oleh KPK, kata Burhanuddin pada hari Senin pada tanggal 26 pada bulan Juli. Menurut kronologi kasus korupsi di BUMN tersebut, kasus yang ditangani Kejagung saat ini memang merupakan pengembangan dari kasus suap yang sebelumnya digarap KPK. Kejaksaan Agung mulai serius mengembangkan kasus ini sejak akhir tahun 2021 silam. Surat perintah penyelidikan resmi dikeluarkan Kejagung pada tanggal 15 November 2021. Kejagung melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT salah satu perusahaan penerbangan berupa markup atau penggelambungan penyewaan pesawat salah satu perusahaan penerbangan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben. Pihak Kejagung menggunakan dokumen rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP tahun 2009 hingga 2014 sebagai patokan awal penyelidikan. Dokumen tersebut menyebut rencana pengadaan 64 armada pesawat dengan skema pembelian dan sewa. Dalam praktiknya, salah satu perusahaan penerbangan akhirnya membeli 5 pesawat jenis ATR 72600 dan menyewa 45 unit lainnya.
Salah satu perusahaan penerbangan juga membeli 6 unit pesawat CRJ-1000 dan menyewa 12 unit dari tipe serupa. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pengadaan puluhan pesawat tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip business judgment rule. Salah satu tersangka, Setijo Awibowo, misalnya diduga tidak melakukan tahapan perencanaan berdasarkan laporan analisa pasar, laporan rencana rute, laporan analisa kebutuhan pesawat, dan rekomendasi serta persetujuan jajaran direksi. Setijo juga melakukan evaluasi mendahului rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Itu tidak sesuai dengan konsep bisnis full service airline, salah satu perusahaan penerbangan, mengakibatkan performa pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, kata Ketut pada hari Rabu tanggal 22 Juni. Hasil penyelidikan Kejaksaan Agung dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperkirakan angka kerugian negara mencapai 8,8 triliun dalam kasus ini. Ketua BKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kasus ini mencakup pengadaan pesawat sejak 2011 hingga 2021. Pengadaan nilainya terlalu tinggi sehingga saat operasional ongkosnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai operasionalnya, ujarnya Senin pada tanggal 27 Juni. Jampitsus Febri Ardiansyah mengatakan nilai kerugian negara sebesar 8,8 triliun merupakan angka menyeluruh hasil perluasan penyelidikan. Pihak kejaksaan tidak hanya menyelidiki kasus pengadaan pesawat jenis CJR-1000, tetapi juga jenis ATR 72600. Soal TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam proses berjalan nanti akan kita lihat, saat ini masih fokus soal kerugian negara, ujarnya pada hari Senin pada tanggal 27 Juni. Yang selanjutnya yaitu jenis penyebab resiko. Berikut ini merupakan beberapa jenis penyebab resiko yang muncul dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di salah satu perusahaan penerbangan ini. Yang pertama yaitu kelemahan tata kelola perusahaan. Kelemahan dalam sistem tata kelola perusahaan termasuk kurangnya pengawasan internal yang memadai dapat memberikan celah bagi praktik korupsi terjadi. Penyimpangan dalam prosedur pengadaan dan kurangnya kontrol internal memungkinkan terjadinya manipulasi dalam pengadaan pesawat dan penggelembungan harga. Yang kedua yaitu konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan di antara para pelaku terkait dalam pengadaan pesawat dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas keputusan yang diambil. Misalnya, jika terhadap hubungan yang tidak sehat antara pejabat perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan, maka hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ketiga yaitu kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan pesawat dapat menyebabkan adanya celah bagi praktik korupsi. Jika proses pengadaan tidak dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik, maka sulit bagi pihak lain untuk memeriksa dan mengawasi apakah proses tersebut dilakukan dengan benar dan adil atau tidak. Keempat yaitu rendahnya akuntabilitas. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku dapat menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi dapat berlanjut. Jika pelaku korupsi tidak dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius dan efektif, maka mereka dapat merasa bebas untuk melanjutkan tindakan korupsi mereka di kemudian hari. Pertama yaitu lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pemantauan dalam perusahaan, yang dapat memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Kurangnya pengawasan internal dan eksternal yang efektif memungkinkan tindakan korupsi berlaku tanpa terungkap, sehingga risiko kerugian finansial bagi perusahaan dan negara semakin tinggi. Nah, dalam kasus perusahaan penerbangan ini, kombinasi dari faktor-faktor di atas menyebabkan terjadinya risiko korupsi dalam pengadaan pesawat, yang berdampak pada kerugian negara yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Berikut adalah identifikasi risiko dari kasus korupsi pengadaan pesawat di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Yang pertama, risiko korupsi. Kasus ini mengekspos risiko korupsi yang melibatkan pejabat dan pelaku di dalam perusahaan. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai tahapan,
mulai dari pengadaan pesawat hingga penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Risiko ini mencakup manipulasi harga, penggelembungan biaya, suap, dan praktik korupsi lainnya yang merugikan perusahaan dan negara. Yang kedua, risiko tata kelola perusahaan yang lemah. Kasus ini mengungkap kelemahan dalam tata kelola perusahaan penerbangan itu. Kurangnya pengawasan internal yang efektif dan kontrol atas proses pengadaan pesawat memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pengadaan juga merupakan indikator risiko tata kelola yang lemah. Yang ketiga, risiko reputasi. Kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dapat merusak reputasi perusahaan di mata masyarakat, investor, dan mitra bisnis. Ketika sebuah perusahaan terlibat dalam kasus korupsi, reputasi perusahaan dapat tercemar, dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik, nilai saham, dan hubungan bisnis. Yang keempat, risiko hukum dan sanksi. Terlibat dalam kasus korupsi membawa risiko hukum dan sanksi yang serius bagi individu dan perusahaan terkait. Pelaku korupsi dapat menghadapi tuntutan hukum, pidana, dan penjara, sementara perusahaan dapat dikenai denda dan sanksi lainnya. Risiko ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan operasional perusahaan dan mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang kelima, risiko kerugian keuangan. Kasus korupsi dalam pengadaan pesawat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan dan negara. Manipulasi harga, penggelembungan biaya, dan praktik korupsi lainnya menyebabkan pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan dan negara. Risiko ini berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan dan meningkatkan beban hutang perusahaan. 6. Risiko pengawasan yang tidak efektif. Kasus ini mengungkap rendahnya efektivitas pengawasan dan pemantauan dalam perusahaan. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal memungkinkan tindakan korupsi berlangsung tanpa terdeteksi. Risiko ini mencakup kegagalan dalam mendeteksi praktik korupsi, tidak adanya tindakan pencegahan yang memadai, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Berikut ini merupakan faktor-faktor resiko yang terjadi dalam kasus korupsi di salah satu perusahaan penerbangan ini. Yang pertama yaitu keterlibatan pejabat pemerintah atau swasta dalam praktik korupsi di dalam atau sekitar perusahaan. Yang kedua yaitu adanya peluang yang menguntungkan secara finansial yang membuat karyawan atau manajemen cenderung melanggar kode etik. Yang ketiga yaitu kultur perusahaan yang menghargai keuntungan di atas integritas dan moralitas. Yang keempat, kurangnya kontrol dan pengawasan yang memungkinkan praktik korupsi terjadi tanpa terdeteksi. Yang kelima, karyawan yang kurang terampil atau berpengalaman dan mungkin rentan terhadap manipulasi atau tekanan dari mitra bisnis atau rekan kerja yang kurang bermoral. Selanjutnya adalah dampak tindak pidana korupsi terhadap perusahaan penerbangan. Yang pertama adalah kerugian finansial. Kasus korupsi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan penerbangan. Dalam kasus-kasus korupsi, uang yang seharusnya digunakan untuk operasional atau untuk pengembangan perusahaan disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan yang sangat besar. Selanjutnya, kerusakan reputasi. Kasus korupsi yang melibatkan perusahaan penerbangan dapat merusak reputasi perusahaan tersebut. Skandal korupsi mengindikasikan adanya pelanggaran etika, kepercayaan publik terhadap perusahaan dapat terkikis, dan hal ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, serta investor. Selanjutnya, ada penurunan kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan penerbangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah penumpang, kehilangan pangsa pasar, dan juga gangguan pada kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah dampak pada industri penerbangan. Skandal korupsi di perusahaan penerbangan dapat berdampak luas pada industri penerbangan secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap industri penerbangan secara umum, memicu peningkatan pengawasan dan regulasi, serta menimbulkan keraguan terhadap perusahaan penerbangan lainnya. Dan yang terakhir, konsekuensi hukum. Kasus korupsi dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan kemungkinan hukum bagi pelaku korupsi. Ini dapat mencakup denda keuangan, hukuman penjara, atau sanksi lainnya tergantung pada hukuman yang berlaku.
Sudah jelas bahwasannya korupsi sangatlah berdampak besar terhadap kemunduran suatu perusahaan, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan masyarakat, dampak pada industri penerbangan, serta konsekuensi hukum. Maka kami mencoba untuk memasukkan pada matrik frekuensi dan signifikansi, yaitu pada signifikansi yang tinggi karena kasus ini berdampak besar terhadap kemunduran suatu perusahaan. Kemudian, kami meletakkan frekuensi yang rendah karena pada kasus ini hanya terjadi sekali dan bukan kasus periodik atau yang dapat dikatakan terjadi secara berulang. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Upaya untuk mengendalikan risiko pada kasus ini dengan cara minimization. Minimization sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pre-loss minimization dan yang kedua adalah post-loss minimization. Yang pertama yaitu pre-loss minimization dengan cara pengimplementasian kebijakan peraturan yang ketat anti korupsi, dan yang kedua adalah pendidikan pelatihan anti korupsi. Yang mana apabila suatu perusahaan mengimplementasikan kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap korupsi, maka seluruh karyawan ataupun anggota organisasi akan takut untuk melakukannya karena akan ada hukuman yang nyata yang dapat diterima oleh seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah pendidikan pelatihan anti korupsi. Hal ini penting agar seluruh karyawan atau anggota organisasi mengetahui betapa pentingnya untuk tidak melakukan korupsi karena akan berakibat fatal bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah post-loss minimization dengan cara yang pertama diberhentikan dari perusahaan agar seluruh karyawan tidak melakukan tindakan itu agar dapat mengetahui bahwa aturan yang diterapkan adalah benar-benar adanya, tidak hanya tercantum atau bukan peraturan karet. Yang selanjutnya adalah tindakan represif terukur dengan cara pelaporan terhadap pelaku kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Sampailah kita pada kesimpulan. Dalam analisis kasus korupsi perusahaan penerbangan ini, harus dipertimbangkan secara bersama-sama untuk memahami secara komprehensif bagaimana tindakan korupsi terjadi dan dampaknya pada perusahaan serta masyarakat luas. Penting untuk mengambil tindakan yang tepat dan terukur untuk meminimalkan tindak pidana korupsi dengan cepat dan efektif. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.